Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Sayyidina Muhammadin anna ba'du. Binas daqal hadith wa ta'ala hadith sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wa kullu finnar wa bisalinal mutaqin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi kafalatil yatim wasufqati wassa'yi alal armilah. Akhrajal Bukhari ana wa kafirul yatim bil jannati hakadha wa sababa khatimatun, penutup di dalam membahas masalah mengurus anak yatim. Wasufqah, dan kasih sayang. Wassa'yi, dan berusaha. Alal armilah, untuk melihara janda-janda yang susah, janda tua yang susah. Akhrajal Bukhari, telah mengeluarkan Imam Bukhari. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha, kata Nabi, saya adalah bersama orang yang mengurus anak yatim begini. Puasa bersama Allah. Jadi nanti Nabi megang jarinya didempetin bahasa kopi. Nanti di surga ini, kata Nabi, saya bersama orang yang mengurus anak yatim. Berarti betapa mulianya orang yang ngurus anak ya. Nanti berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyafqah, dan juga kasih sayang, lemah lembut terhadap anak yatim. Juga wassa'yi alal armilah, kita dianjurkan memelihara para du'afa, terutama janda-janda yang susah, yang tua. Janda kaya mah banyak ngurusnya, kalau janda kaya mah juga banyak ngurus mah. Ini janda kaya, janda miskin yang susah, yang tua. Itu kewajiban kita bagi Islam untuk mengurus, menyambungi dan memelihara. Akhrajal Bukhari, kita mendapatkan Imam Bukhari. Ana wa kafirul yatim, kata Nabi, saya ini adalah orang yang bersama-sama mengurus anak ya Nabi di surga. Betapa bangganya, mulianya orang yang mengurus anak ya yatim. Jadi ikhlas, nggak sombong, nggak riya, karena Allah, insya Allah. Nah, bagaimanapun ibadah yang kita laksanakan, ibadah makdoh atau ibadah amal saya yang lain, nilai pahala kita terima kadang atau tergantung keikhlasan yang kita miliki. Ya, kita beribadah, kalau ikhlasnya bagus ya insya Allah berpahala. Tapi kalau riya lebih besar dan pahala dosa. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk memelihara anak yatim. Wa Ibnu Majah, man 'ala salasatan min aitamin kana kaman qama lailahu wa naharahu. Baroha syahiron saifahu fisabilillah.
Wa kuntu ana wa huwa fil jannah. Ana kama anna hataini ukhtani wa alsaqa asbu'aihi. Yani alsaqa. Dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, man ala salasan, siapa orang yang mengurus 3 orang anak yatim, apa anak yatim sendiri atau apa anak yatim orang lain, anak yatim, anak yang bapaknya meninggal, kalau ya itu kan ibunya ya, ini yatim, yatim. Bahwa keangkakan karena keakaman koma lelau anaharoh baso manaharoh. Orang yang memelihara anak yatim 3 orang aja, seolah-olah sama juga orang yang malamnya tahajud, siangnya puasa. Kemudian siangnya perang di jalan Allah. Itu pahala bagi orang yang merawat anak ya 3 orang, 1 orang bagus, 2, 3 lagi ya. Itu katanya pahalanya sama juga kita malam sholat tahajud, siang kita puasa dan berjuang di jalan Allah perang. Dibandingkan orang yang memelihara anak yatim. Wa kuntu ana wa huwa fil jannah, dan aku ada bersama tadi di surga, dari bersama orang yang suka merawat anak yatim. Itu jaminan dari Rasulullah. Kama anna hataini uktan, sebagaimana 2 ini termasuk saudara. Seolah dia itu bersaudara pada orang anak yang mengasuh anak yatim. Wal saqo aku aihi wasabab bisabab, dan lalu Nabi nempelkan tangannya ada begini, diamalkan dua hakaza ya. Ini dia al-saqo. Jadi Nabi bilang nanti surga begini. Dia berderekan antara Nabi dan orang yang memelihara anak yatim. Wa Tirmizi man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa sarabihi adkhalahul jannah albatta ila an ya'mala dzanban la yughfar lah wa fi riwayatin hatta yastaghni anhu wajabat lahu jannah. Dalam hadis yang lain, man qabada, dan menangkap, genggam, ini ada memelihara. Siapa orang memelihara yatiman min baini muslimin, orang yatim di antara orang muslim, apa yang dipelihara? Ila ta'amihi, makanannya, panin berarti ya, wasarabi, dan minumannya, dimakan minum dijamin oleh orang tadi. Kata Nabi, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan albatta, pasti. Illa, kecuali anyak malah zamban la yufal, kecuali orang itu berbuat dosa yang tidak diampuni, musrik, itu tetap dia nggak surga. Walaupun dia melihara yatim, tapi dia apa? Dosanya dosa orang kafir, musrik dan hatta yastagni, sampai dia taubat. Nah, kalau dia taubat pasti masuk surga. Jadi manfaatnya atau
besarnya pahala orang yang merawat anak ya, pakaiannya, makanannya, minum. Kalau kita kan setahun sekali, setahun 2 kali ya nggak. Jadi seolah yatim makan setahun 2 kali. Dan kan ada itu item kita punya ya. Ada rumah yatim tiap hari kan tuh liburan kita orang tahun sekali juga. Ya nggak. 2 kali bulan puasa dengan bulan Asyura. Dan tugas yatim itu bukan berasal sekali karena orang yatim makan bukan sekali, bukan 2 kali. Makan tiap hari. Kita harus kita perhatikan pakaiannya, ya, makanannya, hidupnya tiap hari. Kewajiban kita orang Islam sebetulnya menggerakkan kemampuan. Kita harus berada dalam aitam. Ini rumah yatim. Tolak oleh masyarakat kita. Jadi di dalam itu untuk yatim makan segala kita mampu. Mereka belum mampu kalau yang dulu baru 2 kali. Wa Ibnu Majah khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fi yatimin yusa'u ilaihi. Rumah yang paling baik, rumah yang ditinggali anak ya, dan yuksanu, anak dirawat bagus, ya, dirawat, makannya, pakainya segala macam dirawat, sekolahnya, belajarnya sampai dewasa, kalau sampai kuliah mampu, nanti dia sampai galak aja, itu tanggung jawab. Jadi kalau itu rumah yang begitu, itu rumah yang paling baik, walaupun rumahnya jelek. Rumah sederhana, tapi itu dibina oleh Allah sebagai rumah yang paling karena di dalamnya ada anak yatim dia yang dipelihara, bukan di anak yatim buat nyari untung ya enggak. Dia tahu tiap hari akan nyari duit itu mah dosa. Anak yatim dirawat, man, bocah dikumpul, man berapa? Nyari duit sampai perapatan di mana-mana itu ya. Ya Allah kan begitu ya. Jangan alhamdulillah ya. Ini kita rawat, kita panik. Walaupun dia punya banda, walaupun dia punya banda, berapa orang kita rawat. Itu rumah yang baik, rumah yang ada ya dirawat. Yuhsanu ilaihi, orangnya berbuat baik. Tapi wasar baitin fiyatin yuhsanu ilaihi. Dan rumah yang paling jahat, paling jelek, rumah yang ada anak tapi disia-siakan. Kalau disakitin, bentar dirawat, waktu masih ada bandanya, tapi banyak habis, udah orang suruh malas udah segala macam salah. Dah, kadang-kadang udah aja lah, kerja ngapain kek, nanti lu yang punya berduit, salah kan ya. Ini mending diurus, kecuali memang dia kemauan sendiri, karena dilihat misalnya. Entah majikannya berdebar, Pak saya rinda, saya pulang sekolah, saya nggak perlu. Itu udah ikhlas, nggak apa-apa. Tapi kalau kita paksa, pokoknya pagi sekolah, pulang sekolah nyari duit. Pakai anak dalam mana cara lu nyari duit? Itu haram ya, nggak boleh. Jadi kalau kita rumah kita begitu, rumah kita rumah yang jahat, jelek. Kita berbuat jahat pada anak jahat. Wa Hamzah bin Yusuf wa Ibnu Najjar inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah la yarkuluha illa man fariha yatamal muslimin.
Kata Nabi, di dalam surga itu ada medar rumah, namanya Darul Faroh, tempat orang bergembira. Siapa yang tinggal di situ? Yang tinggal di situ adalah orang yang khusus, orang yang merawat anak yatim. Orang yang punya bayi mati masih kecil kita ridho, nanti ada Baitul Hamdi lah ya, diberikan semua Baitul Hamdi namanya. Karena mereka ikhlas terhadap anaknya bayi mati yang masih kecil dikasih merakat dan juga enggak gila dan juga berarti itu termasuk diberikan rumah Baitul Hamdi namanya. Nah ini ada rumahnya Baitul Darul Faroh, rumah tempat bergembira. Buat siapa itu? Buat orang yang masuk anak yatim. Nanti akan ada di surga nanti. Wa buyala ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah illa anni ara imra'atan tubadiluni faqulu malaki wa man anti taqulu ana imra'atun qada ala aitaminli. Dari Abu Yala, anak awwalu man yuftah, kata Nabi, saya termasuk orang yang pertama kali dibuang pintu surga. Nabi bersama juga sembarangan. Kemudian begitu Nabi masuk surga, tiba-tiba ada perempuan deketin Tubabil, deketin Nabi. Nabi bilang, siapa kamu? Apa tujuannya? Mengapa deketin saya? Dari mana kamu? Dari siapa kamu? Kata teman tadi, saya adalah orang yang memelihara ya. Itu kalau saya meninggal, anak saya itu kerja. Langsung diajak berdoa oleh Nabi. Itulah kebaikan daripada orang yang memelihara anak yatim. Satu lagi, wa tabrani alladzi ba'atsani bil haqq la yu'adzabu Allah yaumal qiyamah man rahimal yatima wa alana fil kalam wa rahima yatimahu wadu'afahu walam yatatawal ala jari bifadli ma'atawallah bimanallah. Dari Imam Tabrani, adalah bid'ahku yang telah dibangkitkan Allah dengan kebenaran. La yu'adzibu Allah yaumil qiyamah. Allah tidak akan menyiksa hari kiamat nanti. Siapa itu? Pertama, adalah orang yang rahimah yatim, orang yang kasihan pada anak ya, terhadap yatim, dia baik omongannya, pembicaraannya ya, itu bagus terhadap ya, rahimah, kasih sayang. Apalagi walana lahu fil kalam, ngomongnya lemah lembut, enggak sempak pongor ya enggak. Anak yatim walaupun bukan anak dia ini bahasanya enak terhadap ya, kalau merentah juga biasa. Sini lu, berarti bentak, ini enggak biasa. Pembicaranya baik, ngomongnya juga enak, alama. Warahimah yatimah, dan dia
wa yarhamu dan kasih sayang terhadap anak yatimnya tadi sama ya. Terus wa dha'afahu dan juga dia tahu kelemahannya. Jadi orang sifatnya itu bagus, pokoknya terhadap yatim ngomongnya enak, ngurusnya bagus, itu termasuk orang yang sangat beruntung nanti di akhirat ya. Karena tidak akan diseksa. Allah nggak akan menyiksa sampai kiamat nanti. Walam yatasawwal ala janji dan juga nggak sombong. Jadi walaupun dia memelihara, dia nggak pamer. Tetangganya biasa aja. Pamer mah nih, umat yatim. Apa gue urusin, pakaian orang cakpal gue beliin mana? Itu kan riak, dia nggak. Itu pamer. Itu nggak termasuk orang yang diampuni ya. Tapi walau dia tahu biasa aja dia, baru tangganya biasa. Dia karena memang dia ikhlas maka karena Allah merawat yatim bukan karena yang lain, karena Allah itu insya Allah nanti di hari kiamat nggak akan dapat siksa. Itulah hadirkan beberapa hadis yang menjelaskan fadilah tentang mengurus anak ya. Mudah-mudahan kalau kita yang belum mampu mengurus pribadi segala macam ya udahlah. Kalau ada acara santunan kepada anak yatim cobalah ngomong yang ya malam kadang-kadang ngomongnya dia tuh songobot itu ujian ya ya tuh songobot anu lah emang itu kan tempelan dulu ya karena kan begitu udah songobot gimana bu yatim songobot itu ujian nih dia kita harus berbuat baik ya ini ujian dari Allah kita kira-kira baik ya buat dia. Nah kalau kita sembah hormat mah ya beda ya. Kita harus sekalian juga ada manfaatnya. Terima kasih kami ucapkan semoga